lagi pada video aku, yang dimana pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai KPI, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai strategi belajar SNBT 2026. Mungkin banyak pertanyaan yang muncul, yaitu bagaimana cara kita memanajemen waktu untuk belajar, bagaimana kita bisa memaksimalkan belajar tanpa bimbel, dan bagaimana kita bisa fokus belajar dan bisa dapat skor yang tinggi. Dan semua pertanyaan itu akan aku jawab dengan strategi yang telah aku terapkan pada SNBT 2025 hingga aku bisa lulus dan dapat skor sekian. Yang pertama, kita harus pahami subtes yang bakal keluar pada saat UTBK. Jangan sampai kita belajar tapi kita nggak tahu subtes apa yang bakal keluar. Jangan sampai kita banyak belajar materi sementara materi itu nggak keluar pada saat UTBK. Kita harus mampu kenali soal-soal yang bakal keluar dan kita nggak usah buang banyak-banyak waktu untuk belajar materi. Kita hanya fokus untuk subtes yang bakal keluar, soal yang memang bakal keluar. Salah satu contohnya yaitu penalaran umum. Penalaran umum yaitu kemampuan untuk mengukur berpikir secara logis yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir secara induktif, yang kedua yaitu kemampuan berpikir secara deduktif, yang ketiga yaitu kemampuan berpikir secara komunikatif. Nah, yang pertama yaitu kemampuan berpikir secara induktif, yaitu kemampuan yang mengukur cara kita menarik kesimpulan menggunakan fakta dan data-data. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir secara deduktif, yaitu kemampuan kita untuk menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan berpikir secara matematik, yaitu kemampuan berpikir yang penarikan kesimpulannya berdasarkan matematika. Nah, kita hanya perlu memahami ketiga subtes ini. Kita nggak perlu belajar banyak materi mengenai penalaran, tapi kita hanya perlu belajar yang 3 ini, yang pasti keluar pada saat UTBK. Yang kedua yaitu buat jadwal belajar. Jangan sampai kita belajar tidak terarah. Jangan sampai pada hari ini kita belajar 12 jam, tapi besok dan seterusnya nggak belajar sama sekali. Jangan sampai pada hari ini kita ngerjain 100 soal, besok dan seterusnya kita nggak ngerjain 1 soal pun. Itu sangat tidak efektif. Kita harus bisa membagi waktu, walau sedikit, tapi konsisten tiap hari, dan itu sangat efektif. Kita bisa buat jadwal belajar, contohnya belajar SNBT selama 7 hari. Yang pertama, kita belajar KPM selama 2 jam, hari kedua kita belajar LDI selama 2 jam, dan seterusnya sampai hari ke-6, dan pada hari ke-7 kita ikut tryout. Dan itu kita ulangi secara konsisten selama 7 hari ke berikutnya, 7 hari ke berikutnya, dan kita bisa lihat hasilnya. Jangan sampai kita hanya melakukannya selama 7 hari dan stop di kemudian. Jangan sampai. Kita harus bisa konsisten melakukannya hingga kita bisa lihat perubahannya. Kita bisa lihat nilai kita pada TO ini berapa dan nilai kita TO ini berapa. Kita bisa lihat perubahan kita selama belajar. Yang ketiga yaitu perbanyak latihan soal, bukan belajar materi. Kebanyakan orang lebih banyak belajar materi ketimbang latihan soal. Nah, menurut aku sendiri itu sangat tidak realistis, dimana kita harus lebih banyak belajar latihan soal hingga kita lebih cenderung tangkap terhadap jenis-jenis soal yang bakal keluar. Kita akan lebih mudah memecahkannya, sehingga ketika kita jumpa soal-soal yang beragam, kita bisa mengait-ngaitkannya dengan jenis-jenis soal yang telah kita kerjakan. Sementara ketika kita belajar materi, kita fokus pada hafalan, itu sangat tidak efektif. Jadi menurut aku, dengan banyak latihan soal, itu mengasah kemampuan berpikir kita untuk memecahkan soal-soal yang menjadi kunci untuk kita ngerjain soal pas UTBK. Nah, aku sendiri perharinya aku bisa ngerjain 50-100 soal per hari. Dan untuk materi sendiri, aku nggak ngejar di materi, tapi aku fokus untuk ngerjain soal-soal. Yang terakhir yaitu belajar dari banyak sumber. Jangan sampai kita belajar hanya dari sumber aja. Itu sangat-sangat tidak worth it, karena dengan kita
juga ketika kita pas tryout, kita harus bisa membahas setiap tryout yang telah kita ikuti. Pas kita tryout ini, setelah pembahasannya keluar, kita bahas. Nah, kemudian pada lanjut TO kedua, setelah nilainya keluar, kita bahas. Nah, itu juga sangat efektif sehingga kita bisa tahu kesalahan kita ada di mana. Kita tahu memperbaikinya. Kita tahu cara kita meningkatkannya. Jadi, yang pertama yaitu jangan belajar dari satu sumber, tapi belajar dari banyak sumber, dan juga selalu pahami atau bahas setiap tryout yang telah kamu kerjakan. Jangan sampai kamu hanya tryout, tapi kamu nggak bahas pembahasannya. Itu sangat-sangat tidak baik. Itu aja strategi yang telah aku terapkan pada SNBT 2025. Semoga bermanfaat